Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDA 6 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Mengatasi Masalah Undernutrition pada Balita di Masyarakat. Ini merupakan nama anggota dari kelompok kami. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang. Perlu diketahui bahwa saat ini malnutrisi merupakan masalah utama yang menimpa anak-anak di seluruh dunia. Dengan malnutrisi itu sendiri dapat membebani sebuah negara miskin hingga 3% dari pendapatan kantong kotor negara. Bahwa sekitar 45% kematian balita terkait mengenai kekurangan gizi, sebagian besar kejadian ini terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Begitu juga halnya di Indonesia, peningkatan angka kematian balita merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang ada karena malnutrisi. Keadaan gizi balita akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan harapan hidup yang merupakan salah satu unsur utama dalam penentuan keberhasilan pembangunan negara. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi gizi buruk di Indonesia tahun 2007 ada 5,4%. Next, pada tahun 2010 itu ada 4,9%, pada tahun 2013 itu ada 5,7%, sedangkan target dari MDGs pada tahun 2014 itu adalah 3,6%. Kejadian gizi buruk perlu dideteksi secara dini melalui identifikasi pemantauan pertumbuhan dan identifikasi faktor risiko yang erat dengan kejadian luar biasa gizi. Masalah gizi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi, menderita penyakit infeksi, cacat bawaan, menderita penyakit kanker, ataupun faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi gizi buruk dibutuhkan kerjasama dari berbagai macam pihak. Mengatasi kejadian gizi buruk di masyarakat harus dipahami tidak hanya penyebabnya, tapi juga bagaimana faktor risikonya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka di sini kami mengangkat kajian review mengenai mengatasi masalah undernutrition pada balita di masyarakat. Next. Adapun manfaat penulisan yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan terkait mengenai KIP pada anak, memberikan referensi pengembangan penelitian yang berkaitan dengan penulisan ini, dan bagi masyarakat yaitu memberikan informasi dan menambah wawasan kepada masyarakat, khususnya ibu balita, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan terjadinya gizi buruk pada balita dan meningkatkan status gizi balita. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Felicia Holil. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai definisi. Kurang gizi atau undernutrition merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Kekurangan gizi dapat terjadi akibat konsumsi yang tidak memadai, malabsorpsi, gangguan metabolisme, hilangnya nutrisi yang disebabkan oleh diare, atau peningkatan kebutuhan nutrisi seperti yang terjadi pada kanker dan juga infeksi. Kekurangan energi protein atau KIP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan karena rendahnya konsumsi kandungan zat energi dan zat protein dalam makanan sehari-hari yang mengakibatkan tidak terpenuhinya angka kecukupan gizi dan atau penyakit tertentu. KIP ini dapat terjadi secara akut dan juga kronis. Di Indonesia pada tahun 2018 terdapat sebesar 13,8% balita usia 0-59 bulan yang mengalami kurang gizi, di mana provinsi dengan persentase tertinggi ialah Nusa Tenggara Timur. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Ibu Setia Gombiaharini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Malnutrisi energi protein dapat diklasifikasikan menjadi malnutrisi akut dan kronis. Manifestasi malnutrisi akut ini dapat berupa marasmus, yang biasanya sering ditemukan pada usia 0-2 tahun yang tidak mencapai cukup susu ibu. Lalu ada kwashiorkor yang biasanya sering ditemukan pada balita usia 1-3 tahun yang kurang mendapat asupan protein, ataupun kombinasi keduanya yang sering disebut kwashiorkor marasmus. Lalu malnutrisi kronis ditandai dengan pertumbuhan yang terhambat, gangguan mental, perkembangan yang tertunda, dan berat badan yang sulit meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator penilaian malnutrisi. Jadi di sini saya gunakan dengan mengukur antropometri, dengan mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, dan lapisan lemak bawah kulit serta indeks massa tubuh yang digunakan dengan dapat diukur menggunakan rumus berat badan dalam kilogram, kemudian tinggi badan dalam meter kuadrat, didapatkan keterangan status beratnya itu ada underweight itu kurang dari 18,5, normal antara 18,5 hingga 24,9, kemudian overweight itu antara 25 hingga 29,9, atau obes itu 30 atau lebih. Kemudian dapat mengukur Z-score. Di sini nilai INT yang diukur dikurangi median nilai INT per standar deviasi. Next. Jadi di sini pada umumnya penilaian status gizi ini menggunakan parameter gabungan seperti berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, serta berat badan menurut tinggi badan. Jadi yang pertama di sini ada indikator KIP menurut Gomez. Jadi di sini
indikator yang digunakan itu adalah berat badan menurut umur atau BB/U sebagai baku patokan, yaitu digunakan persentile 50 didapatkan hasil apabila kategori normal itu lebih dari 90%, ringan itu 89 hingga 75%, sedang itu 74 hingga 60%, kemudian kategori berat itu kurang dari 60%. Next. Kemudian ada yang berikutnya indikator KEP menurut WHO. Jadi di sini indikator yang digunakan yaitu berdasarkan berat badan per tinggi badan, berat badan per usia, serta tinggi badan per usia. Berdasarkan standar yang digunakan itu adalah NCHS atau National Center for Health Statistics USA. Jadi di sini didapatkan berdasarkan berat badan per tinggi badan, ada kategori normal itu persentil ke 75 hingga 25, kemudian malnutrisi sedang itu adalah persentil ke 10 hingga 5, kemudian malnutrisi berat itu ada itu persentil ke 5. Kemudian berdasarkan berat badan per usia, di sini ada normal itu persentil ke 50, kemudian malnutrisi itu adalah persentil ke kurang dari 3. Kemudian berdasarkan tinggi badan per usia, di sini ada kategori normal yaitu lebih dari 90%, sedangkan malnutrisi kronis itu kurang dari 90%. Next. Kemudian di sini ada indikator KEP menurut Waterloo. Jadi di sini indeks yang digunakan itu adalah berat badan menurut tinggi badan atau BB/UB. Dapatkan hasil kategori normal itu rentangan 110 hingga 90%, kemudian malnutrisi ringan 90 hingga 80%, malnutrisi sedang 80 hingga 70%, malnutrisi berat kurang dari 60%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Ervina Sinanela. Di sini saya akan menjelaskan tentang natural history dari malnutrisi. Baik, untuk malnutrisi ini sendiri diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor lingkungan, seperti tinggal di lingkungan yang miskin, lingkungan yang tidak sehat, ekonomi dan sosial yang rendah. Terus yang kedua ada faktor manusia, yaitu tentang fisik, yaitu fisik lemah, lahir prematur, penyakit bawaan, penyakit infeksi, dan juga asupan ASI yang tidak cukup. Dua faktor ini akan menyebabkan asupan gizi yang rendah dan akhirnya akan menyebabkan malnutrisi. Dan malnutrisi ini terbagi jadi 3, itu ada stunting, ada KEP, dan wasting. Dan untuk KEP sendiri ada 3 macam, yaitu kwashiorkor, marasmus, dan marasmic kwashiorkor. Baik, karena diakibatkan karena malnutrisi, maka akan untuk jangka lebih kronisnya itu akan menjadi kesehatan tumbuh kembang dan juga akan berakhir pada kematian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada patofisiologi. Jadi selama kelaparan, energi dan protein tidak terlalu rendah, adaptasi yang berhasil akan mengurangi kebutuhan energi dan protein untuk memulihkan homeostasis dan mempertahankan fungsi fisiologis utama. Salah satunya itu kehilangan lemak akan diperlambat dengan pengurangan pengeluaran energi dengan mengurangi laju metabolisme per unit jaringan secara aktif, secara metabolik, dan membuang beberapa penyimpanan jaringan tanpa lemak atau protein tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk faktor risiko ada 3, yaitu faktor risiko dekat, sedang, dan jauh. Untuk yang dekat ada penyakit infeksi seperti varicella, TBC, malaria, diare, serta parasit berupa cacing. Pada konsumsi makanan, di mana zat gizi ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak, terutama usia 6 bulan sampai 5 tahun, karena masih dalam masa pertumbuhan. Sehingga apabila kebutuhan gizi tidak terpenuhi, maka tubuh akan menggunakan cadangan zat gizi dalam tubuh. Dan jika terus-menerus digunakan akan semakin sedikit. Lalu untuk faktor risiko sedang ada pola asuh keluarga, di mana ada pendidikan orang tua, di mana dengan pendidikan yang baik maka dapat menerima serta menerapkan informasi mengenai metode tumbuh kembang yang baik. Lalu untuk ada juga tingkat pendapatan dan pekerjaan keluarga serta jumlah anggota keluarga yang berpengaruh dalam penyediaan kebutuhan anak, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Lalu untuk faktor risiko jauhnya ada wabah dan kelaparan, di mana wabah dapat mempengaruhi ekonomi manusia dan ada kelaparan dapat menyebabkan status gizi yang kurang baik. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Cahaya akan menjelaskan mengenai 1000 hari pertama kelahiran. Jadi asupan makanan selama 1000 HPK atau hari pertama kelahiran memberikan konsekuensi kesehatan untuk masa depan agar anak dapat tumbuh dengan sehat dan juga cerdas. Nah, adapun efek jangka pendek ibu sebelum dan selama hamil apabila dia kekurangan energi protein, yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat atau PJT, kemudian berat badan bayi lahir rendah atau BBLR, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berbagai organ vital bayi, serta meningkatnya risiko kesakitan dan kematian bayi. Nah, di samping itu ada pula efek jangka panjang akibat kekurangan energi protein, yaitu jika seseorang sudah mengalami kekurangan energi protein, maka aktivitas yang seharusnya bisa untuk dijalani menjadi terhambat karena tubuh tidak dapat mengontrol bagian tubuh lain untuk dapat melakukan gerak,
sehingga mudah untuk terkena berbagai macam penyakit karena daya tahan imunnya yang sangat lemah, dan juga hal ini juga dapat menyebabkan rendahnya kualitas hidup, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh yang salah. Di mana yang pertama itu adalah orang tua tidak memahami pentingnya 1000 hari pertama, dan yang kedua orang tua tidak tahu caranya untuk melaksanakan 1000 hari pertama kehidupan berlangsung dengan sukses. Yang ketiga, orang tua tidak memberikan makanan yang seimbang. Yang keempat, tidak melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan ke bidan atau setempat. Yang kelima, tidak memberikan ASI secara eksklusif mulai dari bayi 0 sampai 6 bulan. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan pemeriksaan sebelum memberikan ASI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Kata Identika. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala klinis. Gejala klinis yang ini dibagi berdasarkan klasifikasinya. Itu pada marasmus, yaitu ada ultimate face appearance, lalu kurang dari 60% tanpa edema, lalu rambut rontok dan tipis, lalu ukuran badan dan kepala tidak proporsional, dan lain-lain. Untuk kwasiorkor sendiri, itu ada moon face appearance, lalu disertai dengan edema, rambut seperti jagung berwarna merah, lalu adanya akumulasi cairan di perut, atrofi otot, ruam merah, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu marasmus kwasiorkor, itu perpaduan dari dua tipe di atas. Lalu yang paling khas adalah adanya hunger edema. Baik, berikutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pemeriksaan evaluasi status gizi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada anamnesis. Jadi, hal yang perlu diketahui yaitu identitas, keluhan, dan riwayat penyakit, riwayat asupan makan, dan riwayat penyakit keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya, pengukuran antropometri. Jadi, pengukuran antropometri ini bertujuan untuk menilai ukuran, bentuk badan, dan bagian badan khusus yang dapat menunjang evaluasi status gizi. Pengukuran ini meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan lipatan kulit. Dan yang terakhir ada pemeriksaan laboratorium, di mana dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan darah rutin seperti kadar hemoglobin dan protein serum, albumin, dan globulin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang penanganan. Yang pertama itu preventif primer. Terdiri dari program pendidikan di mana langkah-langkah dalam kegiatan primer terdiri dari promosi kesehatan dan perlindungan spesifik terhadap orang maupun lingkungan. Kemudian sekunder, preventif sekunder terdiri dari pengobatan penyakit dengan cara menghindari akibat yang ditimbulkan dari gizi buruk, di mana diawali dengan penemuan kasus secara dini dan pengobatan yang tepat. Penerapan pencegahan sekunder dapat melalui program gizi, program kesehatan ibu dan anak. Kemudian preventif tersier, pembuatan diagnosa ditunjukkan untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi meliputi aspek medis dan sosial. Next, untuk penanggulangannya itu yang pertama, anak harus mendapatkan asupan makanan yang cukup dengan pola gizi yang seimbang. Kedua, memantau tumbuh kembang anak secara berkala. Dan yang terakhir, jika ada infeksi yang dialami si anak, mohon langsung datang atau menghubungi dokter untuk mendapatkan penanganan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun penyakit penyerta yang mana anak yang mengalami malnutrisi energi protein akan mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit karena imunnya yang rendah. Adapun penyakit penyerta yang sering terjadi yaitu ada penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, diare persisten, cacingan, TBC, malaria, dan HIV/AIDS. Adapun juga tingginya angka kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR yang disebabkan karena ibu hamil menderita kurang energi protein, yang mana dapat mempengaruhi gangguan fisik, mental, kecerdasan bayi. Kemudian bisa meningkatkan risiko bayi yang dilahirkan kurang zat besi dan mengarah ke anemia, serta kekurangan nutrisi yang mengarah ke defisiensi vitamin A. Bisa juga menyebabkan diabetes dan penyakit jantung koroner. Dampak yang paling buruk adalah kematian. Next. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana kekurangan energi protein adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan karena rendahnya konsumsi kandungan zat energi dan zat protein dalam makanan sehari-hari yang mengakibatkan tidak terpenuhnya angka kecukupan gizi dan atau penyakit tertentu. Nah, di Indonesia pada tahun 2018 yaitu terdapat sebesar 13,8% balita usia 0 sampai 59 bulan yang mengalami kurang gizi. Kekurangan energi protein juga bisa diklasifikasikan menjadi kronis dan juga akut. Nah, kemudian indikator status gizi yaitu ada 3, yaitu menurut Gomez, WHO, dan juga Waterloo. Kemudian untuk energi protein juga dapat terjadi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari manusia dan juga dari lingkungan tempat tinggalnya. Nah, faktor resiko dari kekurangan energi protein yaitu ada faktor resiko dekat, faktor resiko sedang, dan juga faktor resiko jauh. Nah, sedangkan kekurangan energi protein ini juga memiliki dampak kepada balita, yaitu baik itu dampak jangka pendek yang dimana akan terjadi pertumbuhan janin yang terhambat, kemudian berat badan bayi lahir rendah, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berbagai organ vital bayi. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu mudah terkena penyakit infeksi, menurunnya kualitas hidup, dan juga kematian. Di samping itu, pola asuh juga memegang peranan penting di 1000 hari pertama kelahiran. Nah, gejala dari kekurangan energi protein itu tergantung dari jenisnya, yaitu ada marasmus kwasiorkor dan juga marasmus kwasiorkor. Dalam memeriksa kekurangan energi protein, maka diperlukan anamnesis, pengukuran antropometri, dan juga uji laboratorium.
Nah, ada pula penanganan yang diberikan jika anak mengalami kekurangan energi protein, itu terdapat 3, yaitu penanganan primer, penanganan sekunder, dan juga penanganan tersier. Di samping itu ada pula penyakit-penyakit penyerta pada kekurangan energi protein, yaitu seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, kemudian diare persisten, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, berat badan lahir rendah, diabetes, dan juga penyakit jantung koroner. Baik, mungkin sekian presentasi student project dari SGD A6. Terima kasih. Kami dari SGD A6, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari Basic Clinical Skill 1, ada Block Health System Best Practice mengenai diskusi dengan Kepala Puskesmas tanpa siring 1. Berikut merupakan daftar anggota dari SGD kami. Baik, kita mulai dari subbab yang pertama, itu mengenai manajemen dari Puskesmas. Yang pertama, kami tugaskan untuk mencari informasi mengenai struktur organisasi Puskesmas, jumlah sumber daya manusia, dan posisi serta tugas masing-masing SDM. Jadi SDM di Puskesmas ada 59 orang, ada 5 dokter umum, 3 dokter gigi, bidan, perawat kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan lain-lain. Lalu untuk posisi tugas masing-masing di Puskesmas ini, prinsip pembagian tugasnya dilakukan dengan melibatkan semua staf Puskesmas dalam semua program yang diadakan. Jadi suatu program tidak boleh dijadwalkan bersamaan dengan program lainnya. Next. Lalu yang kedua itu mempelajari sistem pembiayaan Puskesmas yang berupa sumber dana kegiatan dan mekanisme pembiayaan layanan kesehatan. Jadi sumber dana kegiatannya itu dari BLUD, itu Badan Layanan Umum Daerah. Itu sumber pembiayaan itu ada 3, pendapatan pasien, premi kapitasi JKN setiap bulan, hasil klaim bantuan kesehatan, pasien umum, lalu semua uang ini dikumpulkan dalam satu rekening Puskesmas. Dana yang terkumpul dalam rentang waktu setahun yang dilakukan untuk membiayai Puskesmas, membeli ATK, sarana prasarana, pemeliharaan gedung, atau juga untuk membeli alat medis. Lalu reagen laboratorium, belangko Puskesmas, printer, termasuk juga untuk menggaji tenaga kontrak dari Puskesmas. Sekian dari saya, next. Perkenalkan, saya Felicia. Saya akan memaparkan mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi program Puskesmas Tampak Siring 1. Jadi yang pertama ada perencanaan atau P1. Pada tahap perencanaan ini dimulai dari mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat dengan mengevaluasi masalah yang ada pada program periode sebelumnya. Setelah melakukan identifikasi masalah, maka ditemukan solusi yang digunakan sebagai perencanaan yang disebut sebagai RUK atau Rencana Usulan Kerja. RUK yang disusun berdasarkan hasil identifikasi masalah tadi akan dibahas di Dinas Kesehatan Kabupaten, lalu diajukan ke Pemerintahan Daerah Kabupaten dan DPRD. Setelah disetujui dan disahkan oleh DPRD, maka akan diserahkan kembali ke Puskesmas. Berdasarkan alokasi biaya yang telah disetujui oleh DPRD tadi, selanjutnya Puskesmas akan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Adapun prioritas masalah pada Puskesmas Tampak Siring 1 ialah program KIA, program gizi, program P2 dan PTM, program kesehatan lingkungan, program Promkes, manajemen Puskesmas, dan program UKP. Selanjutnya, untuk P2 atau pergerakan dan pelaksanaan, penerapan manajemen pergerakan dan pelaksanaan ini dilakukan dalam bentuk forum pertemuan yang dikenal dengan Lokakarya Mini atau Lokmin. Lokmin ini dilakukan rutin setiap pada awal bulan dengan tujuan untuk mengorganisasi masing-masing program demi meminimalisir adanya benturan dengan program lain. Selanjutnya adalah P3 atau pengawasan, pengendalian, dan penilaian. P3 ini dilakukan agar output dari setiap kegiatan dapat dicapai secara optimal, dan jika terdapat ketidaksesuaian, maka akan dilakukan upaya perbaikan. Hasil dari pengawasan pengendalian kemudian akan dinilai dalam suatu proses penilaian kinerja Puskesmas. Next. Selanjutnya nomor 4 atau program wajib pengembangan dan penunjang yang ada di Puskesmas dan bagaimana program tersebut dilaksanakan. Jadi program Puskesmas itu ada UKM, upaya kesehatan masyarakat, dan UKP atau upaya kesehatan perseorangan. UKM merupakan program terapi masyarakat berupa penyuluhan kesehatan, sementara UKP merupakan kegiatan pelayanan Puskesmas yang dilakukan di dalam gedung. UKP terdiri dari pendaftaran poli umum, poli gigi dan mulut, poli lansia, poli KIA, poli imunisasi, ruangan MTBS, kemudian juga ada ruangan konseling, laboratorium, dan apotek. Untuk UKM esensial yang pertama adalah promosi kesehatan masyarakat. Nah, pada promosi kesehatan ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat demi mencegah berbagai penyakit seperti COVID-19, pencegahan DBD, cuci tangan, dan lain-lain. Kemudian, untuk penanggulangan penyakit menular, P2M, dan penyakit tidak menular atau PTM, terdiri dari program imunisasi, program pencegahan penyakit DBD, malaria, TB, kusta, gigitan HPR, PMS, HIV/AIDS, ISPA, diare, dan juga program kecacingan. Selanjutnya, untuk pelayanan kesehatan lingkungan atau KESLING, program ini memantau kesehatan lingkungan dan berisi program pokok STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat.
Selanjutnya, untuk kesehatan ibu dan anak KIA serta KB, pada program ini memantau perkembangan fisik dan mental ibu dari hamil hingga melahirkan, serta memantau tumbuh kembang anak hingga usia 18 tahun. Selain itu juga menaungi program keluarga berencana, seperti partner dan program metode KB. Selanjutnya, untuk Perkesmas atau pelayanan perawatan kesehatan masyarakat, program ini merupakan program home care puskesmas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada keluarga atau individu yang memerlukan pelayanan kesehatan. Adapun petugas-petugas kesehatan yang ada di puskesmas berkolaborasi mengunjungi rumah individu yang memerlukan pelayanan kesehatan tersebut untuk dilakukan edukasi dan juga perawatan serta pelayanan pada orang yang sakit. Selanjutnya ada pelayanan gizi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan gizi. Pada program ini akan leading sektor dari Posyandu, yang mana pada program ini meliputi pemberian tablet penambah darah pada remaja, kemudian pemberian vitamin A, pencegahan KEK pada ibu hamil selama 9 bulan, kemudian juga ada survei rutin setiap bulan mengenai konsumsi garam beriodium. Kemudian untuk UKM pengembangan itu ada program kesehatan gigi dan mulut yang ke Statkom, kemudian juga ada UKK atau upaya kesehatan kerja, lalu juga ada Kesorga, kesehatan olahraga, program kesehatan lansia, upaya kesehatan remaja, program jiwa, lalu juga ada PTM atau penyakit tidak menular. Untuk di sini Kesorga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kebugaran, dan di mana program ini sasarannya yaitu remaja, semua pekerja, masyarakat, lingkungan sekolah, dan juga staf puskesmas. Kemudian pada UKM pengembangan ini juga ada program kesehatan jiwa. Pada program kesehatan jiwa ini terdapat Posyandu Jiwa yang merupakan kunjungan khusus kepada masyarakat yang memiliki gangguan kejiwaan yang meliputi kunjungan rumah, perkesmas dalam bentuk Posyandu Jiwa dan lain sebagainya. Selanjutnya juga pada program kesehatan lansia untuk lansia yang berusia di atas 65 tahun, pada yang meliputi program senam lansia, pemeriksaan inteligensia, pengukuran tinggi badan berat badan, pengukuran tekanan darah, serta pengukuran gula darah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang layanan kesehatan. Untuk nomor 1, berapa jumlah kunjungan pasien ke puskesmas setiap harinya? Kasus apa saja yang umumnya datang ke puskesmas? Kasus apa saja yang harus mampu ditangani oleh puskesmas dengan sistem JKN? Sebelum pandemi, dari bulan Januari sampai Maret itu kurang lebih 50-75 orang. Terbanyak biasanya sampai 100 orang. Sini biasanya dilakukan imunisasi bisa sampai 100 orang. Setelah pandemi itu hampir 10-25 orang saja. Kasus yang mampu ditangani oleh puskesmas dengan sistem JKN itu mampu melaksanakan 124 diagnosa secara tuntas di layanan primer dan hanya mampu melaksanakan 110 diagnosa secara tuntas di puskesmas Sampak Siring. Untuk nomor 2, berapa cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja puskesmas? Jumlah penduduk kurang lebih 25.000, peserta BPJS sekitar 17.000, 8.000 tidak menjadi peserta BPJS namun belum bisa dipastikan karena cakupan layanan JKN tidak hanya di puskesmas saja. Kunjungan BPJS di puskesmas sebelum pandemi kurang lebih 5% dari 17.000 adalah kunjungan sakit per bulan. BPJS meminta minimal 15%. Untuk nomor 3, mekanisme pembiayaan apa saja yang digunakan oleh pasien yang datang ke puskesmas? Yang pertama itu kartu JKN atau BPJS. Ini gratis, entah itu pengobatan sakit atau kunjungan sehat. Itu untuk nomor 2, bantuan kesehatan bagi masyarakat Gianyar yang KTP Gianyar yang tidak punya kartu JKN. Kalau udah punya KTP Gianyar tidak akan bayar lagi pengobatannya. Sasaran untuk masyarakat Gianyar dengan KTP Gianyar. Yang terakhir itu masyarakat pasien umum tidak punya JKN dan bukan penduduk Gianyar, status pasien umum. Baik, selanjutnya, berapakah rata-rata dari jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit? Jadi di sini berdasarkan laporan yang dilakukan wawancara dengan Kepala Puskesmas Sampak Siring 1 didapatkan bahwa hasil rujukan pada pasien tahun 2019 adalah sebagai berikut, terlihat pada tabel. Total jumlah pasien yang dirujuk dengan nilai absolutnya adalah 5.960 pasien, dengan rujuk ke poli interna itu sebanyak 986 pasien, ke poli bedah itu sebanyak 647 pasien, ke poli mata itu 583 pasien, ke poli saraf itu 532 pasien, ke Objin itu ada 456 pasien, ke THT ada 381 pasien, dan ke poli kulit itu ada 162 pasien, dan ke lain-lainnya itu ada 2.213 pasien. Apakah ada kasus wabah selama 3 tahun terakhir, dan bagaimana cara puskesmas menanganinya? Terkait mengenai kasus wabah yang ada pada Puskesmas Sampak Siring 1, itu dalam 3 tahun terakhir ini belum ada atau belum ada dilaporkan. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi hasil pelaksanaan program. Next. Jadi yang pertama, apa saja yang menjadi indikator keberhasilan masing-masing program wajib di puskesmas. Jadi adapun yang pertama yaitu dokumen PKP atau penilaian kinerja puskesmas yang dinilai masing-masing program kinerjanya. Indikatornya sebenarnya adalah pencapaian pekerjaan yang dibandingkan targetnya. Dan yang kedua, membandingkan ketercapaian pekerja sekarang dengan sebelumnya. Next.
Yang kedua, bagaimanakah cakupan pelaksanaan program-program wajib di Puskesmas? Adapun program-programnya yaitu UKM dibagi menjadi dua, yaitu UKM esensial dan UKM pengembangan. Di mana UKM esensial itu dibagi menjadi 6 program. Semua kegiatan tersebut dari semua puskesmas di Indonesia wajib promosi kesehatan. Program sebagai corongnya puskesmas untuk suatu pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, baik promosi dalam bentuk UKM maupun dalam bentuk segala macam penyakit. Dan yang kedua adalah P2, penanggulangan dan pencegahan penyakit. Penyakit yang dicegah seperti subprogram, program imunisasi, program diare, program DBD, program malaria, program TB, dan lain-lain. Setelah itu ada kesehatan lingkungan, di mana pemegang program pemantau kesehatan lingkungan, program pokok STBM, atau sanitasi total berbasis masyarakat. Selanjutnya ada kesehatan ibu dan anak atau KIA, pemantau perkembangan ibu-ibu mulai dari hamil sampai dia melahirkan, sampai memantau perkembangan fisik dan mental sampai umur dia selesai jadi anak atau umur kurang dari 18 tahun. Next, setelah itu ada Perkesmas, perawatan kesehatan masyarakat, yaitu program home care. Setelah itu ada petugas DB atau edukasi pencegahan DB. Setelah itu ada Kesling, menilai lingkungan sudah sesuai STBM atau belum. Perkesmas, edukasi secara keperawatan. Itu ada dokter, pelayanan dan edukasi yang terkait dalam program gizi, peningkatan atau ketahanan gizi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang program apa saja yang cakupannya masih di bawah target. Baik, untuk cakupannya masih di bawah target untuk tahun 2020 ini, hampir semua target yang ada di Puskesmas Tampak Siring 1 mengalami kendala dan hambatan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Terus, upaya apa saja yang dilakukan Puskesmas untuk memperbaiki cakupan tersebut, yaitu untuk membatasi permasalahan terkait program yang mengalami hambatan. Puskesmas Tampak Siring itu menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu manajemen program TRI dan juga Visisbon. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu poin keempat mengenai indikator kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Jadi yang nomor 1 ditanyakan berapakah jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas dan berapakah stres rasio dan juga bagaimana komposisi umur penduduknya. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Tampak Siring 1, maka didapatkan data yaitu jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas Tampak Siring 1 yaitu sebesar 25.755 jiwa yang terdata pada tahun 2019. Kemudian mengenai seks rasionya yaitu terdiri dari 13.204 laki-laki dan 12.571 perempuan. Namun untuk komposisi umurnya yaitu tidak bisa didapatkan karena tidak terdapat data mengenai komposisi umur. Baik, next selanjutnya untuk soal yang nomor 2-nya, berapakah angka kelahiran atau fertility rate, kematian ibu, kematian bayi, dan kematian balita di wilayah kerja puskesmas, dan apa yang menjadi penyebab utama dari kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah kerja puskesmas tersebut. Jadi angka kelahiran di Puskesmas Tampak Siring 1 yaitu dari Desa Manukaya berjumlah 161 jiwa, Desa Tampak Siring berjumlah 158 jiwa, dan Desa Sanding berjumlah 43 jiwa, sehingga total angka kelahirannya yaitu ada 362 jiwa. Nah, selain angka kelahiran, terdapat pula angka kematian, di mana angka kematian ibu yaitu berjumlah 1 orang per 362 kelahiran hidup, angka kematian bayi berjumlah 1 orang per 362 kelahiran hidup, serta angka kematian balita berjumlah 0 atau tidak ada angka kematian balita. Nah, kemudian penyebab utama dari kematian ibu dan bayi yang terdata yaitu dengan diagnosis DOA atau Death on Arrival. Mungkin selanjutnya saya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk nomor berikutnya. Apa sajakah 10 besar penyakit pada pasien yang berkunjung ke puskesmas, serta adakah penyakit selain 10 besar tersebut yang menjadi perhatian puskesmas? Jadi berdasarkan hasil dari diskusi kemarin, jadi ada data 10 besar penyakit ini, di mana berguna untuk menyusun prioritas dan fokus kerja puskesmas untuk tahun selanjutnya. Kemudian pada tahun 2020 ini, penyakit ini masih menjadi peringkat tertinggi yang berobat ke puskesmas. Namun data di sini yang tertera itu adalah terdapat pada tahun 2019 dengan total jumlah penduduk 25.746, diantaranya yang pertama itu ada ISPA sebanyak 1.799 kasus, kemudian ada akut nasofaringitis sebanyak 982 kasus, kemudian dispepsia sebanyak 874 kasus, general medical examination sebanyak 684 kasus, dermatitis sebanyak 672 kasus, fever sebanyak 629 kasus, kemudian myalgia sebanyak 477 kasus, kemudian akut faringitis sebanyak 453 kasus, dan hipertensi sebanyak 374 kasus, serta diare sebanyak 366 kasus.
Lanjut ke soal berikutnya, next. Ke soal berikutnya, berapakah proporsi balita yang mengalami malnutrisi, gizi kurang atau gizi buruk saat obesitas di wilayah kerja puskesmas? Jadi berdasarkan informasi yang diperoleh, proporsi balita yang mengalami malnutrisi atau gizi buruk yang tercatat di puskesmas Tapak Siring 1, di sini sebanyak 5 orang yang sebagian besar disebabkan karena adanya kelainan genetik. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan ke BCS 2. Baik, lanjut untuk BCS 2 untuk konsep puskesmas. Next. Yang pertama definisi. Jadi menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014 ada definisi fasilitas pelayanan kesehatan. Itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Next. Lalu ada pusat kesehatan masyarakat, yang selanjutnya disebut puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Next. Adapun prinsip penyelenggaraan puskesmas yaitu ada paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, pemerataan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan dan kesinambungan. Next, selanjutnya akan lanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk kategori puskesmas. Jadi sesuai dengan pasal 20 Permenkes nomor 75 tahun 2014, dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, dapat dikategorikan menjadi 1. Puskesmas kawasan perkotaan, yang kedua puskesmas kawasan pedesaan, yang ketiga puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. Lalu untuk berdasarkan kemampuan penyelenggaraan, puskesmas dikategorikan menjadi yang pertama ada puskesmas non-rawat inap, yang kedua ada puskesmas rawat inap. Next, untuk upaya kesehatan puskesmas, sesuai dengan pasal 35 Permenkes nomor 75 tahun 2014, puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk UKM atau upaya kesehatan masyarakat ini berfokus pada pencegahan dan promosi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan di komunitas. Lalu, next. UKM ini meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat esensial ini meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk program upaya kesehatan masyarakat, pengembangan itu disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Misalnya berupa program kesehatan kejiwaan, kebersihan gigi dan mulut, perawatan lansia, usaha kesehatan sekolah, pengobatan tradisional, dan lain-lain. Next, untuk upaya kesehatan perseorangan atau UKP ini berfokus pada program preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk individu yang bisa dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan 1 hari atau one day care, home care, dan atau rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Next, sumber daya manusia di puskesmas ini sesuai dengan pasal 16 Permenkes nomor 75 tahun 2014 meliputi terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan, di mana tenaga kesehatan ini paling sedikit terdiri atas dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medis, tenaga gizi, tenaga kefarmasian. Lalu untuk tenaga non-kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di puskesmas. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai struktur organisasi. Jadi untuk puskesmas sendiri dipimpin oleh kepala puskesmas yang biasanya seorang dokter. Selanjutnya ada kepala subbagian tata usaha, ada penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat,
ada penanggung jawab upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium, serta ada penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, setiap 3 tahun sekali akan dilakukan penilaian akreditasi terhadap puskesmas. Penilaian akreditasi akan dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang akan ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Prosedur akreditasi ini dan regulasi sudah dijelaskan pada Permenkes nomor 46 tahun 2015. Selanjutnya, untuk pembiayaan itu sendiri dapat berasal dari APBN, APBD, NGO, dan BPJS. Next. Oke, ini udah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya, apa itu puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan posyandu. Puskesmas pembantu merupakan klinik yang membantu puskesmas yang berada pada tingkat desa. Puskesmas pembantu atau yang biasa disebut pustu dipimpin oleh seorang nurse senior. Selanjutnya ada puskesmas keliling. Puskesmas keliling atau pusling bertujuan untuk melayani masyarakat yang berada pada area terpencil. Kegiatan ini secara langsung dilakukan oleh puskesmas atau beberapa kali dalam sebulan. Dalam kegiatan pusling ini terdapat beberapa orang yang terlibat, yaitu dokter, perawat, dan pengendara mobil. Selanjutnya ada posyandu, di mana merupakan pos pelayanan terpadu yang biasanya dilakukan di Banjar. Terdapat 5 pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan di puskesmas, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan pada ibu dan anak, perencanaan keluarga, nutrisi, kontrol diare, dan imunisasi atau vaksin. Next, selanjutnya ada sistem rujukan. Jadi, beberapa masalah kesehatan yang tidak bisa ditangani di puskesmas akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, seperti rumah sakit tingkat daerah. Sekian presentasi BCS